Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa di mana saja berada, semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari musibah dan bencana, dikuatkan iman Islam kita, dimantapkan keinginan dan kemauan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, masih kita lanjutkan mengaji kitab Tarikh At-Tashri' Al-Islami, sebuah buku pelajaran tentang sejarah perjalanan penetapan syariat Islam. Minggu yang lalu sudah disampaikan tentang periode penetapan syariat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dibagi menjadi dua. Pertama, periode Makkah, dimulai dari diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hijrah ke Madinah, memerlukan waktu 13 tahun. Tasyrik yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di Makkah ini fokusnya hanya pada masalah-masalah keimanan, mengajak kepada umat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengesahkan Allah, kemudian bimbingan akhlak, dan mengajak kepada umat senantiasa mengikuti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik secara sendiri-sendiri maupun secara berjamaah. Itu periode di Makkah. Kemudian periode yang kedua adalah periode Madinah, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerlukan waktu. Pembentukan syariah, penerapan syariah ini di Madinah memerlukan waktu 10 tahun, yaitu dimulai dari hijrahnya Rasulullah sampai wafat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika di Madinah ini, umat Islam sudah mulai menyatu. Umat Islam jumlahnya semakin besar, semakin banyak, hubungan semakin luas, sehingga diperlukan syariat, ketentuan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhubungan dengan berbagai kegiatan hidup, baik yang berhubungan dengan sesama muslim, non-muslim, bahkan hubungan internasional. Itu sudah mulai diterapkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah. Maka ayat-ayat yang turun ketika Rasulullah SAW ada di Madinah, itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum. Ada hukum nikah, hukum talak, hukum perdagangan, hukum damai, hukum perang, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu periode Madinah. Sekarang kita lanjut dengan tema man tawallas sultatat tasyri'iyah fi hadzal ahdi. Man tawallas sultatat tasyri'iyah. Siapakah yang punya kewenangan, kendali, penetapan syariah Islamiyah fi hadzal ahdi, di masa ini, yakni di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
kanatis sultatut tasyri'iyah fi hadal ahdi li Rasulillahi wahdah. Penetapan syariah, ketentuan syariah, kekuasaan untuk menetapkan syariah di zaman ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahdah, sendirian. Wa ma kana li ahadin ghairihi minal muslimin, tidak ada bagi seseorang selain Rasulullah minal muslimina, dari kalangan umat Islam, ayastaqilla, sekiranya bisa menetapkan sendiri bitasyri'i hukmin, dengan penetapan hukum, fi waqi'atin, dalam sebuah kejadian, li nafsihi, bagi dirinya sendiri, au li ghairihi, atau buat orang lain. Jadi kekuasaan penetapan syariah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendirian. Tidak seorang pun dari umat Islam mempunyai kesempatan untuk ijtihad, menetapkan hukum, menetapkan ketentuan hukum bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Maka seluruh persoalan, seluruh masalah yang berkaitan dengan hukum selalu ditanyakan merujukna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu ma'a wujudir rasul bainahum wa tayassuri ruju'ihim ilahi. Karena pada waktu itu memang ada Rasulullah di tengah-tengah mereka dan mudahnya mereka untuk kembali kepada Rasulullah SAW fima ya'radu lahum, dalam segala hal yang datang kepada mereka. Lam yusawwag wahidun, tidak diperkenankan seorang pun minhum, dari mereka, li nafsi, untuk dirinya sendiri, ayyufti, untuk memberikan fatwa, bijtihadihi, dengan ijtihadnya sendiri, fi hadisatin, dalam sebuah kejadian. Au yaqdi, atau memutuskan, bijtihadihi, dengan ijtihadnya, fi khusumatin, dalam pertengkaran. Jadi kenapa yang menetapkan hukum itu hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mempunyai kewenangan tunggal berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau toh ada orang-orang yang punya masalah, kalau toh ada orang-orang yang punya persoalan, maka semuanya dikembalikan, dipertanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena memang pada saat itu Rasulullah masih ada di tengah-tengah mereka, dan setiap orang bisa dengan mudahnya bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sebuah ketetapan hukum bagi dirinya. Maka pada zaman Rasulullah tak seorang pun berijtihad, tak seorang pun menetapkan fatwa untuk dirinya maupun untuk orang lain, kecuali dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Balkanu idza uridat al-haditsatu, balkanu idza aradat al-haditsatu, bahkan mereka jika datang sebuah kejadian, au syajaral khilaf, atau terjadi perbedaan, au khataras su'al, atau terbesit pertanyaan, awil istifta, atau permintaan fatwa, roja'u ila rasul, mereka kembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh persoalan, seluruh masalah, seluruh problematika yang berkaitan dengan kehidupan, semuanya dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa yuftihim, dan Rasulullah itu memberikan fatwa kepada mereka. Wa yufassilu fi khusumatihim, dan memecahkan pertentangan atau perbedaan mereka
wa yujibu an as'ilatim, dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mereka, tarotan suatu ketika, bi ayatin dengan satu ayat, au ayatin Qur'aniyah atau beberapa ayat Quran, yuha ilaihi yang diwahyukan kepada Rasulullah, biha dengan ayat itu, yuhi ilaihi biha rabbu, yang wahyu itu yang ayat-ayat itu diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada persoalan, tidak ada masalah kecuali semuanya melalui fatwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau terjadi perbedaan atau pertengkaran, semuanya diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, semuanya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang pertanyaan itu satu macam, kadang-kadang banyak macamnya. Nah, semuanya dijawab oleh Rasulullah SAW dengan turunnya satu ayat atau beberapa ayat Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taratan, dan suatu ketika bijtihadihi, dengan menggunakan ijtihadnya Rasul, alladzi ya'tamidu fihi, yang disandarkan ijtihad itu ala ilhamillahi lahu, atas ilham Allah Subhanahu wa taala, au ala ma yahdi ilaihi, atau atas dasar apa yang ditunjukkan oleh Allah kepadanya, oleh akluhu, akalnya, wa baqthuhu, dan pembahasannya, wa takdiruhu, dan ketentuannya. Jadi kalau ada masalah, ya, semuanya dijawab dengan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau suatu ketika Rasulullah tidak menerima ayat, tidak turun ayat, tapi Rasulullah diberikan kewenangan untuk berijtihad menggunakan akalnya. Nah, akal itu dari mana? Akal itu tentu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ilham yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma sadara anhum min hadhil ahkam wa huwa tasyri'un. Semua hukum yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketetapan hukum bagi lil muslimin, bagi orang-orang Islam, wa qanunun, dan perundang-undangan, wajibun alaihim, yang diwajibkan bagi kaum muslimin, ayat tabi'uhu, untuk mengikutinya. Sawaun akanat min wahyillah, baik syariat tadi, ketentuannya tadi turun melalui wahyu atau melalui ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua umat Islam, kaum muslimin waktu itu wajib mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemirsa yang saya hormati, hukum di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketentuan, kepastiannya, kekuasaannya ada pada tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui satu ayat, dua ayat, atau beberapa ayat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah atau kejadian-kejadian yang dihadapi oleh para sahabat atau umat Islam pada waktu itu. Kalau misalnya ada masalah, kemudian tidak ada ayat turun, maka Rasulullah berijtihad menggunakan nalarnya, menggunakan akalnya, tentu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hasil ijtihad Rasulullah SAW dan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala semua menjadi undang-undang yang wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kalau begitu tidak ada dong orang yang punya usul, punya pendapat, punya gagasan. Ada, insya Allah di lain kesempatan nanti kita akan sampaikan bahwa ternyata apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW melalui wahyu Allah itu juga banyak bermunculan
dari problem, dari usulan, dari gagasan, dari ijtihad para sahabat. Sungguh pun demikian, karena Rasulullah SAW masih ada, maka tetap semuanya dikembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi zaman Rasulullah musyawarah ada, ijtihad ada, perbedaan ada, perbedaan pendapat ada, tapi semuanya diputuskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan berbicara tentang bagaimana para sahabat menghadapi masalah, ketika punya usulan, ketika punya gagasan, ketika punya pendapat, ketika terjadi perbedaan, bagaimana cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan persoalan-persoalan dimaksud. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.